Tahu metil salisilat nggak? Enggak. Lu tahu nggak? Kalau balsem tahu, balsem. Balsem tahu. Balsem tahu. Nah, sebelum pernah nonton nggak Bu yang makanan pedes pakai balsem gitu? Enggak. Nggak pernah. Masa sih? Iya. Jadi kaget dia. Jadi ada beberapa oknum pedagang yang pakai makanan pedesnya dicampur sedikit kandungan itu. Oh, seru juga ya. Sampel yang masuk ke kami yang menggunakan bahan seperti minyak angin ya atau balsem, di mana bahan tersebut ditambahkan untuk menghasilkan rasa pedas yang ekstrim. Karena ini memang sesuatu yang menyebabkan iritasi, luka, pasti yang akan timbul adalah rasa nyeri, nyeri yang tidak nyaman, perih, atau bahkan sampai nyeri hebat gitu. Camilan pedas memberikan sensasi tersendiri di lidah. Siapa yang tak kenal cemilan seperti makaroni pedas, keripik pedas, atau bahkan kerupuk pedas. Tetapi apa jadinya jika rasa pedas yang dirasakan lidah bukan benar-benar berasal dari cabai, melainkan bahan kimia yang seharusnya tidak digunakan untuk dikonsumsi, seperti metil salisilat dalam balsam. Kita akan telusuri lebih dalam terkait temuan cemilan pedas mengandung metil salisilat selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Agung Hardiansyah, dalam Expose. Metil salisilat atau yang lebih dikenal dengan nama gandapura merupakan zat aktif yang biasanya digunakan untuk pembuatan balsem, sehingga pada pengguna luar bisa memberikan efek atau rasa hangat. Tetapi jelas ini tidak bisa dikonsumsi. Bagaimana jika ada pedagang nakal yang ingin berhemat dalam menggunakan cabai, tetapi memberikan rasa panasnya dengan menambahkan metil salisilat? Tentu akan memberi dampak yang tidak baik bagi kesehatan. Badan terasa pegal setelah seharian beraktivitas. Merelaksasi otot yang tegang dengan masas ringan mungkin sebuah pilihan. Apalagi menggunakan obat pereda nyeri untuk mendapatkan sensasi hangat dan meredakan rasa tidak nyaman pada sendi. Sensasi hangat pada obat atau krim pereda nyeri salah satunya berasal dari penggunaan bahan kimia metil salisilat atau familiar di kalangan masyarakat luas dengan sebutan gandapura. Namun apa jadinya jika obat pereda nyeri ini yang seharusnya untuk penggunaan luar justru masuk dalam sistem pencernaan? Jadi kalau kita lihat penamanya aja ya, ini kan metil salisilat acid. Jadi sebenarnya suatu komponen zat ya asam ya, sebenarnya dia mengandung komponen asam ya, kalau lihat dari komponennya. Tapi memang kita tahu bahwa obat itu kan sering digunakan sebagai yang kita bilang obat anti radang, anti inflamasi non steroid yang lokal, sebenarnya untuk obat lokal. Kalau untuk yang kita gunakan di obat minum ya biasanya kita bilang seperti aspirin. Nah itu contohnya yang dalam bentuk oral yang bisa diminum gitu ya. Asam salisilat itu bentuknya seperti itu. Nah ini kebetulan kan kalau yang kita diskusikan ini yang topikal, yang digunakan topikal tapi disalahgunakan lah kira-kira demikian. Sadarkah masyarakat akan kandungan bahan kimia berbahaya penambah rasa pedas pada camilan yang mereka konsumsi? Waktu itu aku makan ayam geprek. Iya, ayam geprek. Pedasnya mungkin terlalu nyegrak di aku ya. Jadi aku kaget karena emang biasa aku kalau makan pedas itu pasti efek sampingnya itu pusing ya. Cuman ini sampai ke hidung, kayak hidung aku meler atau hidung aku tiba-tiba sakit gitu. Iya. Kalau kakak sendiri? Kalau aku pernah, cuma aku lupa itu makan apa, tapi yang ngerasa nyegraknya tuh dia bikin sakit berhari-hari di tenggorokan. Jadi kayak aku langsung sakit tenggorokan pas makan pedas.
Meski sering merasakan pedas tak wajar pada camilan yang dikonsumsi, masyarakat tak acuh akan asal-muasal pemberi sensasi pedas pada makanan. Bagaimana tidak, mengecap makanan pedas merupakan kenikmatan yang sulit dilepaskan dari lidah masyarakat Indonesia. Rasa pedas memicu terjadinya hubungan pada sistem dasar saraf. Saat rasa pedas mendarat di lidah, neuron sensorik mengirim sinyal pada neuron motorik yang terhubung melalui interneuron. Neuron sensorik yang terus mendapatkan stimulus, dalam hal ini rasa pedas, kemudian mengasosiasikannya menjadi sebuah kenikmatan dalam makanan. Tak heran jika konsumsi makanan pedas dapat menimbulkan efek adiksi dan sekali mencicipi, sulit untuk berhenti. Sayangnya, kesukaan mengkonsumsi makanan pedas menjadi celah bagi produsen nakal untuk mengelabui masyarakat demi menekan modal. Lalu, seberapa sadar sebenarnya para penikmat pedas tentang penggunaan gandapura alias metil salisilat? Kaget sih Pak. Kaget, dan aku kayak udahlah stop gitu karena bahaya juga buat kesehatan. Ya kalau aku mungkin lebih kecewa ya, apalagi kalau misalkan itu makanan yang aku konsumsi sehari-hari, kayak itu bahaya banget sih buat untuk jangka panjang. Cukup kaget sih karena emang kita kan biasanya kan kita taunya nih pedes, tapi kita nggak bisa bedain tuh zat-zatnya itu apa aja gitu. Jadi kayak ketika kita mendengar itu, wah ini kayak bahaya gitu buat kita juga, bahaya buat tubuh kita, buat kedepannya juga nantinya gitu. Kalau dari Mas tanggapannya gitu? Sama sih, kaget banget, terus bahaya juga kalau kita kan malah nggak tahu, main makan aja. Namun sebelum membahas metil salisilat, tim Expos mencoba menelusuri peredaran senyawa kimia yang berfungsi sebagai agen penghangat pada balsam ini. Metil salisilat atau asam 2-hidroksibenzoat merupakan sebuah senyawa organik yang mempunyai cincin aromatik. Senyawa ini merupakan turunan metil ester dari asam salisilat. Zat ini sebenarnya adalah obat untuk penggunaan luar yang digunakan sebagai pereda nyeri otot atau sendi, mengurangi efek ketegangan otot, keseleo, cedera, maupun radang sendi. Umumnya, metil salisilat banyak digunakan pada produk krim pereda nyeri, balsem, minyak gosok, dan koyo. Senyawa kimia ini termasuk dalam golongan obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID yang digunakan dengan cara dioleskan, bukan dikonsumsi melalui oral. Menjadi sangat mengkhawatirkan ketika obat penggunaan luar ini sampai tertelan. Ditambah lagi, dalam aturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, metil salisilat tidak tercantum sebagai bahan kimia yang diperbolehkan untuk tambahan pada makanan. Namun, mudahnya mendapatkan metil salisilat menjadi gambaran bahwa senyawa kimia ini diperjualbelikan secara bebas dan siapapun bebas membeli serta menggunakannya. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan senyawa obat oles ini, tim kemudian melakukan eksperimen, membuat camilan dengan menggunakan bubuk cabai dan penyedap rasa. Ada makaroni bantat gitu nggak? Mau dong bang. Ini kalau digoreng nggak ngembang kan ya? Terus ada bumbu cabai gitu nggak? Kayak gini. Yes. Itunya 2. Kemudian membuat perbandingan dengan menambahkan setetes metil salisilat hasil membeli di toko kimia. Mengejutkan, karena hasilnya dari sisi tampilan tidak ada bedanya secara kasat mata. Dan ketika indera penciuman mulai menjalankan fungsinya, tetap saja tidak ada yang berbeda. Pantas saja banyak masyarakat terkecoh. Meski pada gigitan pertama, efek panas langsung menggelegar dan menjalar hingga ubun-ubun. Lantas bagaimana dengan perisa pedas pada camilan yang tim liputan peroleh? Ya, tim liputan menyambangi beberapa kios penjualan camilan dan membeli aneka keripik dengan perisa pedas. Kita sombongkan karena
Sama ini ya Pak? Iya sama ini 12. Sampel-sampel yang terkumpul akan menjalani uji laboratorium. Untuk menguji benarkah rasa pedas yang dirasakan ketika mengunyah cemilan-cemilan tadi berasal dari cabai asli, tim Expose kemudian membawa sampel-sampel keripik, kerupuk, dan cemilan pedas lainnya ke laboratorium untuk diuji secara kimiawi. Lalu seperti apa hasilnya? Kita akan simak usai jeda. Tetaplah bersama kami di Expose. Anda kembali menyaksikan Expose bersama saya Agung Hardiansyah. Pemirsa, camilan pedas memang bisa memberikan rangsangan dan meningkatkan nafsu makan para penikmatnya. Tetapi apa jadinya jika pedas tersebut tidak berasal benar-benar dari cabai asli, melainkan ditambah zat lain yang harusnya tidak untuk dikonsumsi, seperti metil salisilat atau gandapura yang menjadi bahan utama pembuatan balsam. Tentu memberikan resiko penyakit dan berdampak pada kesehatan. Meski tidak ada satupun pedagang yang mengaku menambahkan metil salisilat ataupun zat berbahaya lain pada dagangannya, tetapi hasil laboratorium bisa saja menunjukkan hasil yang berbeda. Seperti apa? Kita lihat liputan selengkapnya. Tak ada satu pedagang panganan pedas yang mengaku mengetahui asal-muasal bahan baku pangan yang mereka jual. Mulai dari eksperimen yang dilakukan tim, hingga pengakuan pecinta camilan pedas yang tak dapat membedakan adanya perisa pedas tambahan, semakin menimbulkan kecurigaan. Benarkah rasa pedas yang berasal dari cabai atau capsicum? Tim mencoba mengumpulkan sampel aneka snack berperisa pedas. Berapa bang ini? Benar saja, snack pedas menempati urutan teratas sebagai camilan yang paling banyak peminatnya. Satu persatu toko disambangi demi menemukan jejak zat berbahaya dalam cemilan yang digemari berbagai kalangan ini. Mayoritas pedagang juga mengaku hanya menjual ulang makanannya, tanpa tahu pasti apa saja kandungan dalam aneka makanan pedas tersebut. Kalau mau beli balan gitu bisa nggak sih Bu? Keripik ginian? Orang nitip ya? Oh bukan punya. Biasanya ada yang kesini ya? Iya. Makasih ya. Akan rezekimu berlimpah. Kalau bungkus-bungkus yang kecilnya mana ya Bang? Ini ya. Tapi kalau kayak gini-gini tuh disuplai ya Bang? Disuplai gimana? Ngambil dari pabrik lain gitu? Iya, kadang beda-beda. Beda-beda? Iya. Berarti nggak bikin sendiri ya? Bahkan saat ditanya terkait penggunaan metil salisilat, tak satupun pedagang yang mengaku pernah mendengar penggunaan obat anti peradangan ini. Tapi kita mau tanya-tanya Bu, tahu metil salisilat nggak? Enggak. Lu tahu nggak? Kalau balsam tahu, balsam. Balsam tahu. Balsam tahu. Nah, sebelum pernah nonton nggak Bu yang makanan pedas pakai balsam gitu? Enggak. Nggak pernah. Masa sih? Iya. Jadi kaget dia. Jadi ada beberapa oknum pedagang yang pakai makanan pedasnya dicampur sedikit kandungan itu. Oh, serem juga ya. Iya, ini seharusnya kan menjadi hak konsumen juga, karena konsumen juga berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Terutama ketika memang produk itu produk kemasan, memang baiknya harus ada yang namanya komposisi. Jadi ada ingredients-nya yang dicantumkan di label, sehingga konsumen itu bisa mengetahui, gitu kan. Nah, untuk yang case yang terkait dengan pangan siap saji, ini seharusnya
harus ada kejujuran juga dari pelaku usaha bahwa makanan yang dijajakan itu benar-benar sesuatu hal yang aman untuk dikonsumsi gitu. Jadi baik pangan olahan maupun siap saji seharusnya ada jaminan keamanan pangannya untuk konsumen. Sungguh meresahkan, minimnya informasi yang masyarakat miliki serta tak acuhnya pedagang akan barang-barang yang mereka perjualbelikan bermuara pada masalah laten kesehatan masyarakat. Karena itu, uji laboratorium secara berkala dan transparansi produsen makanan siap saji dalam kemasan seperti keripik pedas mutlak adanya. Karena kan bahan ini kan sesuatu bahan kimia, jadi untuk kasat mata pun sebenarnya dari konsumen tidak mengetahui dengan jelas gitu. Meskipun itu dicampurkan di makanan, belum tentu konsumen tahu karena ini pun harus ada uji labnya gitu. Jadi sesuatu hal yang tidak bisa diketahui secara langsung oleh konsumen. Ketika memang itu pangan olahan yang dikemas, harusnya itu ada transparansinya dari ingredients-nya, dari komposisi produknya. Maka konsumen bisa mengetahui. Tapi masalahnya adalah ketika memang pangan itu siap saji dan pasti tidak ada komposisi daftar bahannya, itu yang juga jadi masalah karena konsumen tidak mengetahui segala macam hal komposisi produknya. Dan ini juga sebenarnya harusnya ada pengawasan dari pemerintah dan harus ada pengujian secara berkala, harus sesuai dengan keamanan pangan yang dipersyaratkan untuk konsumen. Tak ingin terkecoh dengan ulah nakal produsen panganan kering, jajanan atau cemilan yang terkumpul kami kirimkan untuk menjalani uji kimia di Laboratorium Teknik Pangan Universitas Pasundan Bandung, Jawa Barat. Sampel yang kami kirim untuk melalui uji laboratorium menggunakan pengujian dengan metode titrasi. Titrasi merupakan salah satu metode analisis kimia untuk menentukan konsentrasi kuantitatif suatu zat yang ada pada sebuah sampel. Untuk pengujian metil salisilat pada sampel yang masuk ke lab kami menggunakan metode titrimetri atau titrasi asam basa, di mana metil salisilat direflux menggunakan NaOH berlebih dan sisa NaOH-nya itu dititrasi menggunakan asam sulfat. Jadi metodenya ini memang tidak secara spesifik untuk menguji metil salisilat, tapi metode ini bisa dilakukan sebagai tahap screening awal untuk mendeteksi seberapa besar metil salisilat itu terkandung pada sampel. Jadi untuk metode titrasi tadi jenisnya adalah titrasi asam basa. Jadi metil salisilat ini direaksikan dengan NaOH berlebih, di mana akan menghasilkan asam salisilat dan metanol. Nah, asam salisilat ini dan NaOH akan bereaksi. Nah, kemudian sisa NaOH yang tidak bereaksi itu dititrasi balik menggunakan asam sulfat dan baru dihitung setara dengan metil salisilat yang bereaksi dengan NaOH begitu. Mengejutkan, dari ketujuh sampel yang diuji, semuanya ternyata mengandung bahan kimia berbahaya jika tertelan, yaitu metil salisilat dengan persentase melebihi batas wajar. Jadi sampel yang masuk ke kami pernah ada yang serupa begitu ya, yang menggunakan bahan seperti minyak angin ya atau balsem, di mana bahan tersebut ditambahkan untuk menghasilkan rasa pedas yang ekstrim, tapi tentunya kadarnya masih di bawah ini ya, yang sampel yang sekarang masuk ke kami. Jadi sampel yang masuk ke kami sekarang ini masih dikatakan sangat tinggi kadarnya, nah itu luar biasa sekali ya. Sekali lagi, hak konsumen dilanggar dan masyarakat kembali dirugikan demi melipat gandakan keuntungan. Lantas apa sebenarnya kegunaan senyawa kimia ini? Oke, jadi metil salisilat atau 2-metil hidroksibenzoat ini adalah senyawa yang biasa digunakan sebagai obat peregang otot begitu ya. Biasanya ada di balsem, kemudian salep atau krim yang memang peruntukannya tidak untuk dikonsumsi secara oral. Jadi diperuntukannya untuk obat luar. Dan itu memang secara peraturan BPOM-nya tidak ada apa disebutnya, peraturan yang mencantumkan bahwa BTP ini atau metil salisilat ini sebagai BTP yang
diizinkan untuk dikonsumsi, kecuali untuk metilsalisilat yang secara alami ada di dalam makanan, misalnya dalam permen min atau permen obat itu ada, tapi jumlahnya tentu sangat-sangat kecil ya, kalau bisa dikatakan dalam satuan ppm atau miligram per kilogram. Sedangkan ini kan keripiknya dalam satuan persen ya, artinya ribuan kali lipat lebih tinggi dibandingkan yang diizinkan, dan ini juga tidak alami ditambahkannya begitu. Lantas bagaimana dampaknya jika metilsalisilat masuk dalam tubuh dengan jumlah di luar batas kewajaran? Jelas kalau iritasi pasien akan merasakan perih atau panas gitu ya, misalnya di mulut dia panas, kemudian di kerongkongan dia juga rasa panas ya, di lambung panas ya, bahkan kalau di lambung nyeri ulu hati, nyeri bisa tembus ya, nggak nyaman, kembung, begah ya, tadi sampai muntah-muntah. Bahkan kalau tadi memang bertambah berat, bisa aja yang keluar adalah muntah darah atau buang air besarnya hitam. Jadi itu gejala-gejala yang muncul karena ini memang sesuatu yang menyebabkan iritasi, luka, pasti yang akan timbul adalah rasa nyeri, nyeri yang tidak nyaman, perih, atau bahkan sampai nyeri hebat gitu. Belum lagi efek panas dari perisai pedas yang jika dikonsumsi secara terus-menerus bisa memberi efek buruk pada liver dan ginjal, serta menyebabkan gangguan kesehatan fatal, seperti kebocoran lambung. Obat-obat seperti yang mengandung asam salisilat ya, atau acetosal atau aspirin, itu kan memang sering juga digunakan sebagai painkiller atau digunakan untuk yang kita bilang anti platelet gitu ya, untuk pada pasien-pasien yang memang dengan masalah pendarahan, misalnya pasien dengan stroke, kemudian dengan penyumbatan pada saluran jantung, itu memang obat itu digunakan. Nah, jadi kembali lagi kalau ini tadi yang topikal tadi, kan tentu dampak yang worst case-nya adalah terjadi perdarahan lambung. Itu bahkan kalau dia memang dengan dosis yang lebih tinggi lagi, mulanya cuman radang biasa sampai dia luka, sampai dia tukak, bahkan bisa menyebabkan kebocoran usus di lambung. Bahkan kalau ini tidak ditangani bisa menyebabkan kematian gitu. Itu saya rasa ya, tentu kan tergantung dari jumlah yang dikonsumsi. Just in case yang dikonsumsi atau hanya dikonsumsi hanya sedikit ya berarti mungkin sampai luka saja. Tapi kalau dia dalam waktu singkat berlebih-lebihan tentu bisa sampai terjadi kebocoran lambung gitu. Perforasi lah istilah medisnya. Jika tidak ada transparansi dan pengawasan dari pihak berwenang, lantas apakah masyarakat awam bisa mengenali adanya kandungan ganda pura alias metilsalisilat pada camilan pedas yang jadi favorit mereka? Jadi sebetulnya secara awam memang agak sulit ya untuk mendeteksi keberadaan dari metilsalisilat ini dalam produk. Yang pertama, karena tentu tidak akan tercantum dalam label makanan. Yang kedua, agak sulit juga untuk mendeteksi secara rasa. Kecuali kalau misalnya ketika kita konsumsi ada tanda-tanda lain, misalnya pertama tenggorokan perih ya, kemudian rasa pedas panas yang tidak hilang-hilang dan juga bisa menimbulkan mual. Nah, itu perlu dicurigai adanya metilsalisilat tersebut dan harus segera dihentikan konsumsinya. Jika tak waspada, kelompok paling rentan terdampak efek paling buruk adalah anak-anak usia di bawah 18 tahun dan kelompok lanjut usia. Kedua kelompok ini memiliki sistem imun dan metabolisme yang lebih sensitif, sehingga paparan zat kimia atau konsumsi berlebihan dapat menimbulkan komplikasi kesehatan yang serius. Artinya yang memang rentan kita bicara yang belum tumbuh normal dewasa ya. Kalau usia dewasa kan let's say bisa kita ambil 18 sampai umur 50 tahun gitu ya. Atau di bawah 60 tahun gitu misalnya. Nah, yang berarti yang rentan di bawah itu. Jadi anak-anak di bawah umur 18 tahun atau orang tua di atas 60 tahun. Itu rentan mudah sekali terjadi resiko untuk terjadi komplikasi akan lebih besar dibandingkan usia itu tadi gitu. Ini yang kita mesti hati-hati ya. Artinya sekarang ini kan kadang-kadang memang tren untuk makan pedas level-level. Kita mesti pastikan lagi bahwa memang artinya apakah ini memang jelas kalau makanan pedas dari cabai saja pun kita tidak boleh konsumsi berlebih-lebihan karena ini bisa merangsang iritasi sampai juga diare gitu misalnya. Apalagi kalau ini ternyata dicampur zat kimia.
Jadi sekali lagi menurut saya untuk masyarakat harus berhati-hati ya di dalam mengkonsumsi makanan yang kita konsumsi. Hal-hal yang wajar lah, kalau pedas yang wajar mungkin tidak ada masalah, dan tentu pedas yang didapat itu pedas yang berasal dari cabai gitu ya. Chili ya itu misalnya itu ya, karena dia capsaicin ya. Itu relatively artinya aman lah dalam tanda petik, tapi tetap dalam jumlah tertentu pasti akan timbul masalah. Jadi menurut saya, apalagi kalau ini adalah campuran zat, belum lagi efek ke liver, ke ginjal yang bisa terjadi. Karena sejatinya zat kimia ini kan memang untuk topikal, tapi kita konsumsi gitu. Ini yang memang harus diwaspadai oleh masyarakat. Karena itu, kewaspadaan jadi kunci agar masyarakat tak melulu jadi korban para pencari untung tak bertanggung jawab. Sehingga konsumsi berlebihan pada makanan pedas, apalagi mengandung zat kimia berbahaya seperti balsam, tak lagi menghantui masyarakat. Agak sulit memang membedakan pedas alami dan pedas yang ditimbulkan oleh sensasi panas metil salisilat. Tetapi seyogianya kita bisa lebih berhati-hati untuk memilih panganan-panganan yang hendak kita konsumsi. Jangan sampai konsumsi cemilan-cemilan pedas berlebihan berakibat fatal pada kesehatan kita di masa mendatang. Saya Agus Hariansyah pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi di Expose episode berikutnya.